Halo teman-teman, Assalamualaikum. Saya Teacher Tika dari SD Global Mandiri Patrol. Nah, di sini Teacher Tika akan mendongeng dari buku kumpulan dongeng Asal Mula. Nah, Teacher Tika akan mendongeng asal mula tanaman padi. Teman-teman udah tahu belum asal mula tanaman padi? Kalau belum, yuk kita sama-sama dengarkan ya. Jadi, pada zaman dahulu, hidup seorang putri. Putri tersebut bernama Dewi Martani. Nah, Dewi Martani ini hidup di kerajaan dunia tengah. Dewi Martani hidupnya bergelimang dengan harta, dengan kekayaan, kekuasaan. Tapi dengan begitu tidak menjadikan Dewi Martani sombong. Justru Dewi Martani orang yang baik hati dan suka membantu. Nah, suatu ketika Dewi Martani ini mendengar ada kabar seorang nenek yang hidup sebatang kara di tengah hutan. Nenek tersebut bernama Nenek Sripadi. Nah, akhirnya Dewi Martani ini penasaran ingin berkunjung ke nenek tersebut. Akhirnya Dewi Martani ini menyuruh para pengawal dan dayang-dayangnya untuk menyiapkan makanan serta obat-obatan untuk dibawa ke nenek tersebut. Keesokan harinya, Dewi Martani dengan pengawal dan dayang-dayangnya dalam perjalanan menuju hutan, terus sampai ke sebuah hutan yang gelap. Ternyata di situ ada satu rumah yang terbuat dari bambu. Rumahnya kecil, rasanya tidak mungkin ada orang yang menginap di dalamnya. Ada orang yang tinggal di dalamnya. Dengan memberanikan diri, akhirnya Dewi Martani ini mengetuk pintu depan rumah tersebut. Tuk, tuk, tuk. Nah, ternyata tidak ada jawaban dari dalam rumah. Tapi dengan begitu tidak membuat Dewi Martani ini putus asa. Dia mencoba lagi. Tuk, tuk, tuk. Ternyata ada suara di dalam rumah. Nah, akhirnya Dewi Martani ini membuka pintu. Terus di dalam rumah tersebut keadaannya gelap banget. Akhirnya Dewi Martani ini menyuruh para pengawalnya untuk menyalakan lampu atau menyalakan obor. Lalu kelihatan seorang nenek yang tengah berbaring di depan. Nah, Dewi Martani ini mencoba bertanya kepada nenek tersebut, apakah betul Anda bernama Nenek Sripadi? Tanya Dewi Martani. Nah, dijawablah dijawablah eh, so, dijawablah oleh nenek tersebut. Iya betul, saya adalah Nenek Sripadi. Saya hidup sendirian di sini. Saya sedang menyepi, kata nenek tersebut. Nah, dari situ Nenek Sripadi bercerita kalau dia sedang sakit, sudah 1 bulan lamanya. Ada beberapa orang masyarakat dari desa tetangga yang mencoba memberi makanan kepada nenek tersebut, tapi itu hanya sesekali. Soalnya hutan tersebut dipenuhi dengan binatang buas, jadi tidak ada yang berani menetap di dalam hutan tersebut. Nah, pada akhirnya Dewi Martani ini uh, mengucapkan, ya sudah kalau seperti itu biar saya saja yang merawat nenek di sini. Nah, Dewi Martani ini akhirnya menyuruh para pengawal dan dayang-dayangnya untuk balik ke istana, sedangkan Dewi Martani tetap tinggal di sana. Lalu hari demi hari Dewi Martani ini merawat nenek, menyuapi nenek, dan ngasih obat untuk nenek. Pada hari ke-7 ternyata Nenek Sripadi ini sudah sembuh. Nenek Sripadi berkata, cucuku, aku sudah sembuh. Pulanglah nak ke istanamu. Nah, Dewi Martani ini kaget.
bukannya nenek masih sakit. Seperti itu ya teman-teman. Lalu Nenek Sri Padi itu bilang ke Dewi Martani, aku sudah sembuh, kamu sudah merawatku dengan tulus, dengan ikhlas. Ini hadiah, ada satu kantong yang berisi beberapa biji yang diberikan Nenek Sri Padi ke Dewi Martani ini teman-teman. Lalu dibukalah kantong tersebut, rupanya kantong tersebut berisi biji yang berwarna emas berbentuk lonjong. Nah, suatu ketika setelah melihat pemberian dari nenek tersebut, Dewi Martani kaget, ternyata Nenek Sri Padi ini wajahnya bercahaya. Lalu lama-kelamaan Nenek Sri Padi ini menghilang. Nah, keesokan harinya Dewi Martani ini balik ke istana. Setelah balik ke istana, Dewi Martani ini menyuruh untuk pengawalnya menanam biji tersebut. Lama-kelamaan biji tersebut tumbuh banyak. Lalu biji tersebut dimakan, dikupas terus dimakan sama Dewi Martani ini, ternyata masih keras. Nah, Dewi Martani ini coba menyuruh dayangnya untuk memasak biji tersebut. Akhirnya dimakanlah dan Dewi Martani suka dengan biji tersebut. Lalu semenjak saat itu tanaman tersebut dinamakan tanaman padi dan dibudidayakan oleh masyarakat di kerajaan Bungo Tengah ini. Nah teman-teman, seperti itu ceritanya. Pesan moral dari cerita ini yaitu kita harus saling membantu sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang dalam membantu. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.